Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan melanjutkan dari series All of Us Are Dead pada part sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton part sebelumnya, teman-teman bisa pencet rekomendasi video di pojok kanan atas atau bisa klik link di bawah. Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Pada part ini dibuka dengan seorang influencer dalam perjalanan menuju kota Hyosan. Tujuannya adalah menuju kota Hyosan untuk membuktikan bahwa apakah virus zombie di kota itu benar-benar ada. Singkat cerita, akhirnya dia pun membuktikan bahwa zombie-zombie yang ada di kota tersebut memang benar adanya dan sangat ganas. Shin berpindah kepada ibu Chongsan yang akhirnya sampai di lapangan sekolah Hyosan. Di sana sang ibu melihat sahabat anaknya yaitu Gyeongsu yang pada dasarnya sudah menjadi zombie. Lalu ibunya Chongsan tak mengetahuinya malah memanggil dan mendekati Gyeongsu. 경수야, 우리 청산이. Dan hal ini lantas saja membuat Gyeongsu menyerang kemudian menginfeksi ibunya Chongsan. Shin kembali ke ruang broadcast setelah hampir seharian berjuang melawan para zombie dan dikarenakan saat ini mereka terisolasi di salah satu ruangan dan hampir semuanya perlu untuk pergi ke toilet. Oleh karena itu, mereka bersama-sama mencari solusi tentang permasalahan toilet ini dan dipimpin oleh Onjo. Kini mereka mulai membuat toilet darurat di ruangan broadcast. Sementara di sisi lain, si Guinam yang masih berjuang sendirian untuk mencari tempat aman dan ia terpaksa harus melawan para zombie untuk tetap bertahan hidup. Dan di kantor polisi, Guru Lee mulai bercerita tentang anaknya yang sering dibully dan diintimidasi di sekolah. Dan pada saat itu dia berusaha keras untuk mendapatkan keadilan pada anaknya. Tapi sekolah malah menganggap hal ini sebagai hal yang sepele yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Dikarenakan anaknya terus dibully dan tidak kuasa untuk melawan balik. Oleh karena itu, Guru Lee melakukan eksperimen terhadap anaknya dan mengubahnya menjadi zombie. 치료를 포기하는 데 맞는 것이다. Kemudian interogasi ini pun berakhir ketika virus zombie ini mulai menyebar ke area kantor polisi. Dan saat itu Guru Lee terkena gigitan ketika berusaha melawan para zombie dan sebelum akhirnya menjadi bagian dari zombie. Ia memberitahu Jang In tentang laptopnya yang ada di sekolah Hyosan untuk menghentikan infeksi ini. Shin kembali ke sekolah dan kini mereka merasa mulai lapar dan dehidrasi. Dan jika terus-menerus begini, mereka akan mati kelaparan atau mereka juga bisa memilih untuk melawan. Tetapi dengan minimnya informasi tentang apa yang sedang dihadapi. Karena saat ini mereka benar-benar terisolasi. Oleh karena itu, untuk menemukan solusinya mereka harus mencari info lebih. Dan mereka harus pergi ke ruang guru agar bisa mengambil telepon dan internet. Sementara di atap sekolah, Chosu terus merayu Eugene yang masih saja mau bunuh diri. Dan alasan mengakhiri hidupnya tentu saja karena kemarin saat direkamnya tanpa busana. Sebagai jaminan video akan aman sampai pukul 9 pagi jika dirinya bisa memberinya uang. Dan satu-satunya cara yang baik adalah mencari telepon tersebut untuk menghapus videonya. Dan Yoonji pun nekat pergi ke bawah untuk mencari telepon tersebut tanpa ditemani Chonsu. Namun dirinya akhirnya terkepung dan digigit oleh para zombie. Tetapi setelah terkena gigitan itu, Yoonji masih tetap bisa sadar, bahkan para zombie tadi pun mulai menjauhinya.
Lalu dia pun melanjutkan perjalanan menuju ruang guru tanpa diganggu oleh para zombie. Dan secara bersamaan, Chongsan dan Sohyuk juga berhasil masuk ke ruang guru yang berniat akan mengambil beberapa handphone, tetapi ternyata semua handphone yang ada di sana sudah lebih dulu dihancurkan oleh Yoonji. Kemudian para zombie masuk ketika mendengar teriakan dari Yoonji. Ketika Chongsan mencoba mengambil salah satu handphone yang ada di sana, di sini Chongsan dan Sohyuk akhirnya terpisah karena Chongsan masih berusaha menemukan telepon yang masih berfungsi. Dan Chongsan pun terus dikejar para zombie setelah berhasil menemukan salah satu handphone dan dia berakhir di dalam ruang kepala sekolah yang ternyata di sana dia melihat Guinam sedang mengikat kepala sekolah. Kemudian Chongsan mencoba menahan Guinam untuk tidak membunuh kepala sekolah dengan merekam dan akan melaporkan apa yang dilakukan Guinam ke kantor polisi nanti. Tapi si Guinam ini jiwa berandalan, ia tidak peduli dengan hal itu, bahkan ia berani membunuh kepala sekolah saat Chongsan sedang merekamnya. Setelah itu, Guinam menyerang Chongsan dan mencoba berusaha merebut handphone tersebut. Namun Chongsan berhasil membawa handphone itu. Namun di belakang, Guinam terus mengejarnya. Dan pada akhirnya Guinam melemparkan pisau, kemudian mengenai belakang Chongsan dan meleset. Ia pun terus pergi ke perpustakaan. Sayangnya Guinam terus mengejarnya dan mereka berdua pun terlibat perkelahian di atas rak-rak buku. Lalu perkelahian mereka pun dimenangkan oleh Chongsan saat Chongsan berhasil melempar Guinam ke tumpukan para zombie. Dan kini zombie-zombie tersebut mulai menginfeksi Guinam. Dan setelah beres masalah Guinam, kini Chongsan kembali dikejar para zombie dengan dia pun mencoba kabur dari kejaran zombie tersebut ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, kelompok Jang Hari yang melanjutkan pencarian sang adik bersama kelompok ke area kelas. Namun dirinya tak kunjung menemukan sang adik. Sementara itu di ruangan broadcast, Sohyuk berhasil bergabung lagi bersama teman-temannya. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama guna mengenali wabah apa yang terjadi, para militer kini mulai melayangkan sebuah informasi ke awak media. Mereka bertindak cepat dengan menutup akses kota Hyosan dan mereka juga berusaha mengkarantina orang-orang yang terinfeksi dan mereka juga akan membatasi komunikasi serta jaringan seluler agar membatasi kepanikan massa yang tengah terjadi. Maka setelah pengumuman itu, dengan cepat seluruh jaringan pun kini mulai terputus dengan sengaja diputuskan. 모든 유무선 Secara bersamaan, Chongsan yang bertahan di ruangan sempit itu kini mencoba menghubungi seseorang, membuat dia frustasi dan menangis karena sinyal tidak dapat ditemukan. Sementara ia sudah susah payah mengambil ponsel ini. Scene kembali ke ruang broadcast, terlihat Onjo yang mengkhawatirkan Chongsan dan berhubung anak sains pernah praktik membuat drone. Onjo seketika mempunyai ide untuk menemukan Chongsan dengan drone tersebut. Setelah diskusi singkat mengenai manfaat drone, para kelompok pun setuju dan membuat Onjo yang menawarkan diri segera naik ke lantai atas, tepatnya di ruangan lab dengan tali selang sebelumnya. Onjo dan salah satu temannya kini sudah sampai di lab science dan berhasil membawa pulang drone tersebut. Drone pun kini mulai diterbangkan dan mencari Chongsan dan orang-orang yang selamat lainnya. Dengan kamera yang terpasang, mereka melihat bahwa sekelilingnya kini sudah dipenuhi oleh para zombie. Dan menarik perhatian mereka adalah ada anak panah yang tertancap di dada salah satu zombie. Siswa bernama Woo Jin meyakini bahwa anak panah itu adalah milik sang kakak yang seharusnya melakukan sebuah pertandingan. Selama pencarian itu, nyatanya membuat sedikit mereka lega ketika pada akhirnya mereka menemukan keberadaan Chongsan yang baik-baik saja. 청산이다. 야 정산아 있어 문제야
Mengetahui baterai drone mulai habis, mereka pun memutuskan menerbangkan drone tersebut ke area luar untuk mencari bantuan. Namun yang mereka hadapi tidak sesuai harapan ketika di sana suasana kota sangat kacau. Lalu kepedihan pun kembali dirasakan oleh mereka ketika Jimin melihat mobil box yang terparkir. Dan benar saja tebakannya, kini Jimin melihat sang ayah dan ibu yang sudah menjadi zombie. Tak lama kemudian, baterai drone pun habis. Sementara itu, Jae-il yang semalam kabur dari kantor polisi dan masih dikejar zombie, ia pun berhasil masuk ke dalam toko ibunya Chongsan, dan di dalam sana dia menemukan bayi di sebuah kursi. Dan tentu saja bayi tersebut adalah anak dari Haesoo yang sudah terikat dan menjadi zombie. Di flashback, jadi sebelum menjadi zombie, Haesoo mengikat dirinya sendiri agar ia tidak menyakiti anaknya tersebut. Sementara itu, ayahnya Onjo dan anggota kelompok lainnya dibawa ke sebuah pulau, dan pulau tersebut adalah sebuah penjara yang berada di pinggiran kota Hyosan. Saat ini, tempat tersebut tengah dijadikan sebagai zona karantina untuk orang-orang yang selamat. Bagi siapapun yang ada di sana harus melakukan protokol tanpa terkecuali. Bahkan anggota kongres pun yang saat itu bersama ayah Onjo juga harus mengikuti protokol yang diterapkan. Scene kembali ke perpustakaan. Setelah sebelumnya Guinam digigit oleh para zombie, ternyata si Guinam masih bisa sadar seperti yang terjadi pada Yunji. Di saat zombie ingin menyerangnya, justru tiba-tiba zombie itu seakan-akan tidak melihatnya, bahkan menganggapnya sama. Hal itu pun membuat Guinam keheranan. Di sini Guru Lee sedikit menjelaskan jika virus tersebut dapat dikendalikan atau antara lain jinak kepada antibodi yang tepat, karena sistem kerjanya jika antibodi cukup baik justru akan melahirkan generasi baru yang tidak kenal takut. Dan mereka pun beruntung karena dirinya nampak kebal. Setelah itu, Guinam pun pergi dari sana untuk mencari Chongsan guna membalaskan dendamnya. Masih di atap sekolah dengan Chosu, atau tadi sebelumnya saya memperkenalkan Jihu nama aslinya, yang sedang membuat tulisan SOS dari tumpukan-tumpukan kayu. Sementara di sebuah kamar mandi, Yunji juga sedang membersihkan luka gigitan di tangannya, dan jelas dia tidak terinfeksi sama sekali karena virusnya bermutasi dengan baik pada tubuh Eunji. Kembali ke ruangan broadcast, setelah Jimin mengetahui bahwa ayah dan ibunya telah menjadi zombie lewat drone sebelumnya, ia merasa putus asa lalu berusaha untuk bunuh diri. Kawan-kawannya tidak tinggal diam, mereka berusaha untuk menghentikan apa yang hendak dilakukan Jimin. Onjo pun berusaha menenangkan Jimin. Dia berkata bahwa tidak hanya dia yang kehilangan. Onjo lalu mengajak Jimin untuk tetap berjuang agar tidak ada lagi yang mati di antara mereka. Dan setelah itu, Jimin tidak sengaja merebahkan kepalanya ke sebuah speaker yang seketika mengeluarkan suara berisik. Setelah mendengarkan suara berisik itu, Namra mempunyai ide untuk menggunakan speaker tersebut sebagai pengalihan perhatian para zombie saat nanti mereka berusaha untuk keluar dari ruangan itu menuju atap. Karena di atap, agar lebih mudah dilihat oleh helikopter yang terus berterbangan untuk mengevakuasi warga Hyosan yang masih selamat. Tapi sebelum itu, mereka akan pergi untuk menyelamatkan Chongsan. Maka dari itu, mereka melakukan tes mic dengan speaker tersebut dan mengatakan kepada Chongsan agar tetap di posisinya selagi mereka menuju tempat tersebut. Dan secara bersamaan, si Guinam yang berada di lorong saat itu juga mendengarkan apa yang teman-temannya Chongsan katakan. Ia pun bergegas lari untuk mencari Chongsan. Kemudian siaran pun mereka lakukan dan para zombie kini mulai mendekati pengeras suara. Mereka lalu keluar berjalan hati-hati, namun terdapat satu zombie yang tidak ikut berkerumun dengan zombie lainnya. Setelah salah satu zombie itu menyadari kehadiran mereka, semuanya pun bergegas lari menuju atas. Sementara yang lain berada di garis depan, sedangkan Sohyuk di bagian belakang berusaha melawan zombie tersebut. Dan ketika Sohyuk hampir dimakan oleh zombie itu, akan tetapi dirinya berhasil diselamatkan oleh Guinam.
Tentu saja setelah itu Guinam menanyakan kepada Sohyuk tentang keberadaan Chongsan, bahkan dia mengatakan ingin membunuh Chongsan. Mendengar hal tersebut, tentu saja Sohyuk tidak mau memberitahunya yang berujung mereka berduel. Tentu saja setelah terinfeksi, si Guinam lebih kuat daripada Sohyuk, bahkan Sohyuk dicekik hampir mati. Tapi beruntungnya dia diselamatkan oleh Namra dan kemudian Guinam pun menggigit Namra. Seketika Sohyuk bangkit dan menerjang Guinam sehingga terpental jatuh keluar jendela. Lalu mereka pun bergegas pergi menyusul teman lainnya. Dan kini mereka berhasil menemukan Chongsan dan berkumpul kembali. Namun salah satu di antara temannya menyadari bahwa Namra terkena luka gigitan. Di sini pun Sohyuk menjelaskan bahwa gigitan itu berasal dari Guinam. Sementara itu sebelumnya Chongsan sangat jelas dengan mata kepalanya sendiri yang melihat bahwa Guinam sebelumnya telah digigit oleh zombie. Sementara itu, Sohyuk juga sebelumnya melihat Guinam baik-baik saja dan hal ini tentu saja akan menimbulkan banyak pertanyaan di antara mereka. Setelah itu, Sohyuk juga menjaga dan melindungi Namra dan tak lama kemudian tiba-tiba Namra mulai mengalami infeksi dan Chongsan menyerang Namra dengan benda, tapi Sohyuk terus melindunginya, begitu pula dengan Onjo. Dan untuk menghilangkan keraguan teman-temannya, Sohyuk akhirnya mengikat tangannya ke tangan Namra. Setelah menghilangkan rasa ketakutan yang diakibatkan oleh gigitan Namra, mereka pun memikirkan kembali bagaimana cara keluar dan menuju rooftop. Di sela-sela itu pun mereka turut membicarakan jika kemungkinan Namra kebal dalam gigitan zombie. Onjo pun mengatakan bahwa mereka harus saling mendukung karena Namra lebih baik daripada Nayeon. Mendengar perkataan itu, Nayeon yang bersembunyi dan hendak membuka pintu seketika mengurungkan niatnya karena kelompok masih membencinya. Di tengah lapar yang kini menghadapi perjuangan mereka, Chongsan teringat bahwa di ruangan musik terdapat beberapa makanan ketika pagelaran waktu itu. Mendengar itu pun, Nayeon yang merasa takut diketahui segera mengunci pintu tersebut dengan dobrakan. Membuat Nayeon benar-benar panik. Kini lantas segera bersembunyi. Daesu yang malah mencoba terus membuka pintu tersebut nyatanya mengundang para zombie akibat suara yang dikeluarkan. Maka setelah mereka berhenti melakukan pendobrakan, mereka pun memutuskan untuk menyuarakan masing-masing dengan cara merekam satu persatu lewat handycam. Dan di sisi lain, Jae-il yang berusaha pergi dari toko ibunya Chongsan, tiba-tiba dari arah belakang anak kecil berlarian dikejar zombie. Dan dia pun akhirnya menyelamatkan anak tersebut dan membawanya masuk ke dalam toko ibunya Chongsan. Dan sekarang dia punya 2 anak kecil untuk dijaga dalam kondisi seperti ini. Sementara itu di zona karantina, keadaan terus berubah menjadi lebih buruk. Ayah Onjo dan anggota kongres yang harus berada di ruang karantina selama 4 minggu berturut-turut. Sementara itu, ia ingin sekali cepat keluar dari tempat tersebut untuk segera menolong Onjo. Dengan sangat nekat, ia menampar petugas yang mengawasi mereka dan hanya itulah solusi ayahnya Onjo untuk keluar dari sana. Lalu ayah Onjo pun bersama rekannya menyamar menggunakan seragam petugas yang ia tampar sebelumnya. Dia berjalan keluar kemudian memanjat tembok dengan dibantu oleh temannya, namun ternyata di seberang tembok dia sudah dihadang oleh prajurit lainnya. Ayah Onjo pun tentu saja terus dikejar, ditembak, dan disudutkan hingga ia harus menyelam ke kedalaman air. Ia pun tertembak dan mampukah ayah Onjo bertahan di situasi tersebut? Dan cerita ini akan lebih seru dan menegangkan tentunya. Thank you for watching, sampai jumpa di part selanjutnya.